Lu pernah nggak sih merhatiin ada orang yang bawaannya tuh kayaknya damai banget. Lagi ada keributan, dia tetap santai. Lagi dikritik pedes, dia masih bisa senyum. Bahkan pas kondisi sekitarnya lagi kacau balau, dia satu-satunya yang bisa mikir dengan kepala dingin. Terus lu jadi mikir, ini orang punya kekuatan batin apa sih? Kok bisa setenang itu? Tenang bro, di video ini gue bakal kupas tuntas sampai ke akarnya, satu persatu kebiasaan yang dimiliki orang-orang super tenang ini, bahkan di situasi paling genting sekalipun. Dan ini bukan sekedar teori motivasi, ini digali dari psikologi, filosofi, dan latihan-latihan praktis yang bisa langsung lo terapkan dalam hidup. Mari kita bedah. Oke, jadi begini, seseorang yang mampu menjaga ketenangan saat sedang stres, itu bukan karena mereka manusia super yang kebal terhadap tekanan. Bukan juga karena hidup mereka mulus tanpa masalah. Rahasianya adalah karena mereka punya pemahaman mendalam tentang bagaimana tubuh mereka merespons saat stres datang. Gua pakai analogi biar lu gampang nangkapnya. Anggap saja tubuh kita ini dilengkapi sistem alarm super canggih yang bekerja otomatis. Begitu ada sinyal bahaya, entah itu deadline yang makin dekat, omelan dari orang lain, atau bahkan sekadar notifikasi chat dari bos di luar jam kerja, tubuh lu secara refleks akan mengaktifkan yang namanya mode bertahan hidup. Sistem ini dikenal sebagai fight or flight response, atau respons lawan atau lari. Ini adalah sistem purba warisan dari zaman nenek moyang kita yang masih harus waspada terhadap predator. Bedanya, predator zaman sekarang bukanlah harimau, melainkan tumpukan email di hari Senin pagi. Nah, ketika sistem ini aktif, ada serangkaian reaksi kimia dan fisik yang terjadi di tubuh lu. Jantung mulai berdebar lebih kencang untuk memompa darah ke otot. Nafas lu jadi lebih pendek dan cepat untuk menyuplai lebih banyak oksigen. Dan otot-otot di seluruh tubuh menegang, bersiap untuk melawan atau kabur. Sistem pencernaan bahkan sengaja dinonaktifkan sementara karena tubuh berpikir ini bukan waktunya makan, ini waktunya selamat. Otak lu pun berputar dengan kecepatan tinggi, tapi seringnya malah jadi kusut, panik, dan overthinking. Semua ini terjadi di luar kendali sadar lu bro. Badan lu yang mengambil alih. Tapi orang yang tenang itu memahami satu kunci penting. Gue emang gak bisa mencegah alarm ini berbunyi, tapi gue bisa belajar cara mematikannya supaya gak terus-terusan meraung. Gimana caranya? Pertama, mereka melatih kepekaan untuk mengenali sinyalnya. Oke, napas gue mulai terengah-engah, telapak tangan gue mulai keringetan, nada bicara gue mulai naik. Orang biasa seringnya gak sadar, tahu-tahu sudah meledak. Tapi mereka yang terlatih ini jago membaca tanda-tanda awal dari tubuhnya. Kedua, mereka punya alat untuk menonaktifkan alarm tersebut. Salah satu yang paling populer dan efektif adalah pernafasan sadar. Gue kasih contoh praktiknya. Namanya box breathing atau pernafasan kotak. Caranya, tarik napas perlahan selama 4 detik, tahan napas selama 4 detik, hembuskan napas perlahan selama 4 detik, lalu tahan lagi selama 4 detik sebelum menarik napas kembali. Ulangi siklus ini beberapa kali. Kenapa ini sangat manjur? Karena saat lu dengan sengaja memperlambat dan mengatur ritme nafas, lu mengirimkan sinyal kuat ke otak yang bunyinya, bro, tenang aja, kita aman, gak ada ancaman nyata. Begitu otak menerima sinyal aman, sistem tubuh secara bertahap akan kembali normal. Detak jantung melambat, otot mengendur, dan pikiran jadi lebih jernih. Lu berhasil mengambil alih kendali. Selain napas, mereka juga sering menggunakan teknik grounding. Contohnya metode 5-4-3-2-1. Caranya, paksa otak lu untuk fokus pada panca indera saat ini. Sebutkan 5 benda yang bisa lu lihat di sekitarmu. Rasakan 4 tekstur yang bisa lu sentuh. Dengarkan 3 suara yang terdengar di telingamu. Cium 2 aroma yang ada di sekitarmu, dan sebutkan 1 hal baik tentang dirimu. Tujuan dari latihan ini adalah menarik pikiran lu yang sedang berkelana di masa depan atau masa lalu untuk kembali ke sini dan saat ini.
Intinya, orang yang tenang itu tidak menunggu dunia menjadi tenang untuk merasa tenang. Mereka justru menjadi tenang karena sadar bahwa jika mereka bisa memahami dan mengelola reaksi tubuhnya sendiri saat stres, mereka tidak akan pernah bisa dikendalikan oleh rasa panik. Dan semua itu dimulai dari kesadaran diri serta latihan-latihan kecil yang dilakukan secara konsisten. Salah satu alasan kenapa banyak dari kita gampang sekali panik, cemas berlebihan, atau stres sebenarnya sangat sederhana. Kita tidak mampu membedakan mana yang merupakan kenyataan dan mana yang hanyalah cerita di dalam kepala kita sendiri. Inilah perbedaan fundamental antara orang yang tenang dan orang yang reaktif. Bukan karena hidup mereka lebih enteng, tapi karena mereka tidak serta-merta mempercayai setiap bisikan di pikiran mereka. Gua kasih contoh biar jelas. Lu lagi asik kerja, tiba-tiba atasan lu bilang, besok pagi kita ketemu di ruangan saya ya. Ada yang perlu kita diskusikan soal laporan kemarin. Bagi orang yang reaktif, kalimat ini langsung memicu film horor di kepalanya. Waduh, laporan gue pasti anjur. Gue pasti bikin kesalahan fatal. Jangan-jangan gue bakal dimarahin habis-habisan, atau yang lebih buruk lagi, proyek gue dicabut. Padahal faktanya apa? Faktanya cuma satu. Besok lu diminta bertemu untuk membahas laporan. Titik. Tidak ada kata sawah, hancur atau dimarahin. Yang bikin lu stres adalah cerita yang lu karang sendiri di kepala. Lu membayangkan ekspresi marahnya, lu membayangkan skenario terburuk, lu membayangkan semua hal negatif yang belum tentu dan kemungkinan besar tidak akan terjadi. Nah, orang yang tenang tidak langsung terseret ke dalam pusaran drama itu. Mereka punya kebiasaan untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Apa fakta objektif dari situasi ini? Apa yang sebenarnya gue ketahui? Dan apa yang hanya merupakan asumsi atau ketakutan gue? Mereka bisa berhenti dan berpikir, oke, atasan gue bilang mau diskusi, bukan marah-marah. Belum tentu ini hal buruk. Mungkin dia mau kasih saran perbaikan, atau justru mau kasih apresiasi, atau malah mau ngasih tanggung jawab baru yang lebih besar. Dengan membedah pikiran seperti itu, respons emosi lu tidak langsung melonjak naik. Lu menahan diri untuk tidak asal percaya pada skenario fiktif yang dilemparkan oleh otak. Karena memang begitulah cara kerja otak kita, bro. Dia itu sutradara yang andal dalam menciptakan film horor dari satu potongan adegan kecil. Dan film horor itu menyedot energi, menciptakan kecemasan, dan membuat mental lelah. Padahal semuanya belum tentu benar. Yang menarik, ini bukan cuma masalah pikiran. Begitu lu percaya pada cerita negatif di kepala lu, tubuh lu akan ikut bereaksi. Jantung mulai deg-degan, napas jadi sesak, perut terasa mulas. Padahal belum ada kejadian apa-apa. Makanya, krusial sekali untuk bisa memisahkan dua hal. Satu, apa yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Dan dua, apa yang cuma merupakan interpretasi lu tentang kejadian itu. Ini berlaku juga untuk hal-hal kecil. Temen lu gak balas chat seharian. Otak lu langsung bikin cerita. Dia pasti marah sama gue. Mungkin omongan gue kemarin nyinggung dia. Jangan-jangan dia udah malas temenan sama gue. Padahal faktanya cuma satu. Dia belum balas chat. Itu saja. Mungkin dia lagi sibuk. Mungkin baterai HP-nya habis. Mungkin dia ingin istirahat dari dunia maya. Yang membuat lu overthinking adalah karena lu menempatkan asumsi seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran mutlak. Jadi, orang yang tenang itu punya semacam mental filter. Setiap kali ada kejadian, mereka menyaringnya terlebih dahulu. Ini fakta atau opini? Ini realitas atau cuma narasi di kepala gue? Dan begitu lu mulai mahir melakukan ini, lu tidak akan mudah terseret ke dalam drama yang lu ciptakan sendiri. Lu bisa mengambil keputusan dengan lebih tenang, lebih rasional, dan batin lu jadi gak gampang capek. Intinya gini bro, tidak semua yang lu pikirkan itu adalah kebenaran, dan lu tidak harus mempercayai semua suara yang ada di kepala lu. Kalau lu bisa melatih diri untuk membedakan fakta dari cerita fiksi, hidup lu akan jauh lebih ringan dan damai. Jadi gini, orang yang tenang itu bukan berarti mereka tidak punya perasaan atau emosi. Mereka bisa saja merasa jengkel, kecewa, tersinggung, atau marah besar, sama seperti orang lain. Perbedaannya terletak pada apa yang mereka lakukan setelah emosi itu muncul. Mereka menahan diri, ada sebuah jeda. Dan di dalam jeda singkat itulah mereka mengambil alih kendali. Kebanyakan dari kita seringkali hidup dalam mode autopilot. Ada yang nyenggol sedikit di jalan,
klakson langsung ditekan panjang. Dapat email dengan nada menyolot, jari langsung mengetik balasan yang lebih pedas. Ada sesuatu yang tidak sesuai harapan, langsung mengumpat, membanting barang, atau marah-marah. Itu terjadi karena kita tidak memberi ruang bagi pikiran untuk bekerja sebelum bertindak. Kita membiarkan stimulus langsung memicu respons. Orang yang tenang di sisi lain punya kebiasaan untuk berhenti sejenak lalu memilih respons. Dan ini bukan hanya soal terlihat elegan, tapi juga soal efektivitas. Gue kasih contoh. Lu lagi di jalan, kejar waktu, tiba-tiba ada motor yang memotong jalur lu dari kiri sambil melotot. Refleks pertama lu mungkin ingin balas melotot dan memaki. Tapi lu berhenti sepersekian detik dan berpikir, kalau gua ladenin, ini bakal jadi drama. Emosi gua bakal kacau seharian, mungkin bisa sampai adu fisik, gua bakal telat sampai tujuan, dan seharian bakal nyesel. Nah, orang yang tenang itu selalu berpikir beberapa langkah ke depan. Dia tidak mau satu emosi sesaat menghancurkan produktivitas dan kedamaian satu hari penuh. Ada istilah keren untuk ini dalam dunia psikologi, yaitu response gap, atau jeda antara stimulus dan reaksi. Di dalam jeda itulah terletak kebebasan lu. Semakin sering lu melatih jeda itu menjadi lebih panjang, semakin besar kendali yang lu punya atas hidup lu. Dan biasanya, sebelum memilih respons, mereka juga melabeli emosi yang mereka rasakan. Bukan cuma gue marah, tapi lebih spesifik, gue merasa tidak dihargai, gue merasa hak gue dilanggar, atau gue merasa takut. Dengan memberi nama yang tepat, emosi yang tadinya terasa liar dan besar menjadi lebih jinak dan bisa dikelola. Otak lu beralih dari mode reaktif ke mode analisis. Mereka juga melatih diri untuk bertanya sebelum bertindak. Apakah respons yang akan gue berikan ini akan membuat situasi jadi lebih baik atau lebih buruk? Apakah gue akan menyesali tindakan ini nanti? Apakah ini sejalan dengan versi diri terbaik yang gue inginkan? Percayalah, ini butuh latihan. Nggak bisa sekali coba langsung jago. Tapi semakin sering lu berhasil menahan diri, otot mental lu akan semakin kuat. Kebiasaan untuk berhenti sejenak sebelum respons ini juga sangat krusial dalam komunikasi. Misalnya pasangan lu mengatakan sesuatu yang nyelekit. Kalau lu langsung balas, perang dunia ketiga bisa pecah. Tapi kalau lu berhenti sejenak, tarik napas, dan berkata, aku dengar apa yang kamu bilang, tapi aku butuh waktu sebentar sebelum menjawab, boom. Kerusakannya bisa diminimalisir, komunikasi jadi lebih sehat. Intinya gini, respons yang berkualitas itu butuh waktu. Dan waktu itu bisa lo ciptakan kalau lo sadar dan melatih diri untuk tidak langsung terpancing. Orang yang tenang itu bukan robot yang tidak punya emosi. Mereka adalah manusia yang sangat sadar bahwa tidak semua emosi harus diwujudkan menjadi aksi. Terkadang diam sejenak justru merupakan cara paling ampuh untuk mengendalikan situasi. Itu bukan berarti lo kalah, tapi lo sedang memenangkan kendali atas diri lo sendiri. Orang yang kelihatannya tenang, kalem, dan gak gampang panik itu bukan karena hidup mereka bebas dari masalah. Justru mereka juga punya segudang hal yang bisa membuat stres, cemas, dan lelah. Tapi mereka punya satu pembeda yang sangat mendasar, yaitu mereka tahu persis mana yang bisa mereka kendalikan dan mana yang tidak. Ini kelihatannya konsep yang sederhana ya, tapi dampaknya dalam hidup itu luar biasa besar. Soalnya sebagian besar dari kita itu merasa lelah bukan karena masalahnya yang terlalu berat, tapi karena kita menghabiskan terlalu banyak energi pada hal-hal yang sejatinya berada di luar kendali kita. Contohnya begini, kita nggak bisa kontrol cuaca, tapi kita menggerutu dan merusak mood seharian hanya karena hujan turun. Kita nggak bisa kontrol apa yang orang lain katakan atau pikirkan tentang kita, tapi kita bisa terjaga semalaman hanya untuk memikirkan kata-kata mereka. Kita nggak bisa kontrol masa lalu, tapi kita terus-menerus menyalahkan diri sendiri setiap hari atas kesalahan yang sudah lewat. Aktivitas semacam itu menyedot energi mental kita sampai habis, tapi nggak menghasilkan solusi apapun. Orang yang fokus pada lingkaran kendalinya berpikir dengan cara yang berbeda. Pola pikir mereka begini, gue nggak bisa ngatur apa yang orang lain lakukan, tapi gue bisa sepenuhnya ngatur bagaimana cara gue merespons mereka. Gue nggak bisa menjamin proyek ini akan 100% berhasil, tapi gue bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin dan memberikan usaha terbaik gue. Mereka secara sadar memilih untuk menaruh perhatian, waktu, dan energi mereka pada hal-hal yang produktif, konkret, dan bisa dieksekusi. Misalnya daripada menghabiskan waktu cemas memikirkan gimana kalau besok presentasi gue gagal dan semua orang menertawakan gue, mereka akan mengganti fokusnya menjadi apa yang bisa gue kontrol sekarang. Gue bisa riset materinya lebih dalam. Gue bisa latihan bicara di depan cermin biar lebih percaya diri. Gue bisa siapkan rencana B kalau ada pertanyaan sulit. Pola pikirnya selalu bergeser dari kekhawatiran menjadi aksi.
Ini bukan berarti menyangkal adanya masalah, tapi ini soal memindahkan fokus. Karena begini bro, hal-hal yang tidak bisa kita kontrol itu ibarat kabut tebal. Semakin lu mencoba melawannya, semakin lu tersesat di dalamnya. Tapi ketika lu berhenti, melihat ke bawah, memastikan pijakan kakimu kuat, dan mulai berjalan perlahan sambil memegang kompas, itu artinya lu mulai fokus pada hal yang konkret dan bisa lu kendalikan. Bahkan saat situasi benar-benar kacau, mereka tetap bertanya, di tengah kekacauan ini, apa satu hal terkecil yang masih berada dalam kendali gue? Bisa jadi jawabannya sesederhana mengambil napas dalam-dalam, menuliskan 3 prioritas utama untuk hari ini, minum segelas air putih agar tidak dehidrasi, atau sekedar mengingatkan diri sendiri untuk tidak membuat keputusan panik. Sederhana tapi sangat kuat. Pola pikir ini juga berdampak langsung pada emosi lu. Kalau lu terus-menerus memikirkan hal di luar kendali, lu secara otomatis akan merasa tidak berdaya, seperti seorang korban. Tapi ketika lu mengalihkan fokus pada hal-hal yang bisa lu ubah, sekecil apapun itu, lu secara perlahan akan merasa lebih kuat, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi apapun. Intinya gini, lu tidak bisa mengontrol arah angin, tapi lu selalu bisa mengatur posisi leher kepala lu. Dan seringkali itu sudah lebih dari cukup untuk membawa lu sampai ke tujuan. Orang yang kelihatannya stabil, tenang, dan dewasa itu bukan karena mereka tidak pernah berbuat salah atau tidak pernah merasa marah, tapi karena mereka punya satu kebiasaan yang tidak semua orang rela melakukannya. Mereka rutin bercermin ke dalam diri. Mereka melakukan refleksi diri. Bukan bercermin untuk mencari-cari kesalahan dan menghakimi diri, tapi untuk melihat dengan jujur, hari ini gue sudah melakukan apa saja? Apa pelajaran yang bisa gue ambil dari kejadian hari ini? Apakah gue udah jadi versi diri yang gue inginkan atau belum? Mereka menggali, mereka menginterogasi, mereka nggak langsung menunjuk jari dan menyalahkan dunia luar. Dan inilah yang membuat mereka berbeda. Refleksi itu bukan tentang mencari siapa yang salah, tapi lebih ke arah apa peran gue dalam kejadian ini. Karena hanya dari situlah lo bisa belajar dan bertumbuh. Tanpa refleksi, lo kan terus mengulang pola yang sama, bertemu masalah yang sama dengan orang yang berbeda, dan anehnya, lo juga akan terus menyalahkan faktor eksternal yang sama. Misalnya, lu merasa semua atasan yang lu temui itu toksik. Setiap kali pindah kerja, lu selalu merasa tidak dihargai. Kalau tidak pernah refleksi, lu akan selamanya berpikir, memang lingkungan kerja gue yang salah. Orang-orang di sekitar gue selalu bermasalah. Tapi, kalau lu punya kebiasaan refleksi, lu mungkin akan menemukan pola dalam diri. Oh, ternyata gue punya kecenderungan untuk menahan unek-unek sampai akhirnya meledak. Atau, ternyata gue kurang jelas dalam berkomunikasi dari awal sehingga orang lain sering salah paham. Dari kesadaran itulah, lu punya kesempatan untuk memperbaiki sesuatu. Itulah kekuatan refleksi diri. Kadang, refleksi muncul dari pertanyaan-pertanyaan kecil seperti, apa momen yang paling membuatku bersyukur hari ini? Apa satu hal yang aku sesali dari tindakanku hari ini? Seandainya hari ini bisa diulang, bagian mana yang ingin aku lakukan dengan cara yang lebih baik? Lu tidak harus menulis esai panjang. Kadang cukup 5 menit sebelum tidur atau saat sedang bengong di perjalanan. Yang penting, lu sengaja menyediakan waktu untuk mendengarkan suara dari dalam dirimu sendiri. Karena seringnya, jawaban dari semua kebingungan kita itu sebenarnya sudah ada di dalam. Kita saja yang tidak pernah menyempatkan diri untuk mendengarkannya. Intinya, refleksi diri itu bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi untuk membuka ruang agar bisa bertumbuh. Dan lu tidak perlu menunggu hidup berantakan untuk memulainya. Cukup tanyakan pada dirimu sendiri secara perlahan. Apakah aku sudah jujur pada diriku hari ini? Apakah langkahku hari ini sudah sejalan dengan nilai-nilai yang aku pegang? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu terkadang bisa membuka pintu yang tidak pernah kita sadari selama ini kita kunci sendiri. Orang-orang yang hidupnya kelihatan kalem, tidak panikan, dan tidak gampang limbung, itu biasanya punya satu hal yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa besar. Mereka punya rutinitas yang stabil. Ini bukan berarti hidup mereka monoton atau membosankan ya, tapi mereka punya pola, mereka punya struktur.
Dan struktur itulah yang menjadi fondasi mereka di tengah dunia yang seringkali tidak bisa ditebak dan penuh kekacauan. Lu pernah nggak sih ngerasa satu hari itu kacau banget? Bangun kesiangan, semuanya jadi serba buru-buru, lupa sarapan, langsung kerja, kerjaan menumpuk, level stres naik dan akhirnya lu marah-marah karena hal-hal kecil yang sepele. Nah, itu seringkali terjadi karena tidak ada ritme, tidak ada jangkar, tidak ada rutinitas yang bisa lu pegang. Orang-orang yang stabil secara emosi sangat memahami pentingnya punya jangkar harian. Hal-hal kecil yang mereka ulang setiap hari untuk membangun rasa aman dan kendali dari dalam diri sendiri. Contohnya, bangun pagi di jam yang kurang lebih sama setiap hari. Langsung minum segelas air putih. Duduk diam sejenak, mungkin sambil menulis jurnal atau melakukan peregangan ringan. Ini bukan dilakukan untuk pamer atau gaya-gayaan, tapi untuk membuat diri mereka centered atau terpusat. Mereka tidak memulai hari dengan tergesa-gesa. Mereka memulai hari dengan kesadaran. Mereka juga tahu kapan waktunya untuk bekerja dengan fokus penuh dan kapan waktunya untuk istirahat total. Mereka membuat batasan yang jelas karena mereka sadar bahwa jika tidak diberi batasan, hidup ini bisa menarik lu ke segala arah dan pada akhirnya lu akan merasa sangat lelah tanpa tahu jelas apa penyebabnya. Yang menarik, rutinitas mereka tidak selalu berisi hal-hal yang super produktif. Kadang ada bagian dari rutinitas itu yang sifatnya santai, seperti jalan santai di sore hari, menyisakan waktu untuk ngopi tanpa diganggu gadget, atau membaca buku fiksi sebelum tidur. Justru aktivitas-aktivitas pengisi energi inilah yang membuat mental mereka tetap stabil. Karena rutinitas itu bukan hanya soal mengejar target, tapi juga soal mengisi ulang energi secara teratur dan konsisten. Dan ini juga penting, rutinitas yang stabil memberimu rasa kendali, bahkan ketika banyak hal lain di luar kendalimu. Misalnya, kerjaan lagi numpuk, ada masalah di keluarga, atau mood sedang jelek. Tapi karena tetap bangun jam 6 pagi, tetap olah ranjang 16 menit, tetap menulis jurnal 5 menit, lu berasa masih punya satu titik terang yang bisa lu pegang. Rutinitas itu seperti pegangan di dalam kapal saat badai datang. Rutinitas tidak harus rumit. Kadang sesederhana menyiapkan daftar kerjaan untuk besok di malam sebelumnya, sarapan dengan menu yang sama setiap pagi, memantikan senton 30 menit sebelum tidur, atau menulis satu kalimat syukur tentang harimu sebelum terlelap. Hal-hal kecil, tapi jika dilakukan secara terus-menerus, akan membentuk fondasi mental yang kokoh dalam hidup lo. Intinya gini, jika lo ingin hidupmu lebih stabil, mulailah dengan membangun rutinitas yang stabil. Tidak perlu langsung perfect, mulailah dari hal-hal kecil yang bisa lo ulang dengan konsisten. Karena dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian, rutinitas bisa menjadi jangkar yang menolong lo untuk tetap waras dan tenang. Orang yang kelihatannya tenang, kuat, dan tahan banting itu bukan karena hidup mereka selalu mulus dan nyaman. Justru sebaliknya, mereka bisa seperti itu karena mereka sudah terbiasa hidup berdampingan dengan rasa tidak nyaman. Bukan berarti mereka sengaja menyiksa diri ya, tapi mereka memahami satu kebenaran fundamental. Rasa tidak nyaman adalah prasyarat untuk bertumbuh. Lu pasti tahu kan perasaan itu? Perasaan tidak enak di perut saat akan memulai sesuatu yang benar-benar baru. Perasaan ingin kabur saat harus melakukan percakapan sulit yang jujur dengan seseorang. Perasaannya membuat lu berpikir, aduh kenapa sih harus susah ini? Nah, bedanya adalah kebanyakan orang melihat rasa tidak nyaman itu sebagai lampu merah, sebagai tanda untuk berhenti dan putar balik. Tapi mereka, orang-orang yang tenang dan dewasa, melihatnya sebagai lampu hijau, sebagai tanda untuk terus maju. Mereka mengerti bahwa setiap kali lu berhasil melewati sesuatu yang membuatmu tidak nyaman, lu sebenarnya sedang melatih otot mentalmu untuk menjadi lebih kuat. Baik itu saat harus presentasi untuk pertama kalinya, mencoba berbicara dengan orang asing, belajar skill baru yang membuat kepalamu pusing, atau bahkan sekedar duduk diam sendirian tanpa mengalihkan perhatian ke ponsel. Semua itu adalah bentuk latihan. Latihan untuk memperkuat otot mental yang tidak terlihat. Karena begini bro, kalau lu hanya mau melakukan hal-hal yang membuatmu nyaman, maka level hidupmu akan berhenti di situ-situ saja. Zona nyaman itu memang aman, tapi seringkali itu juga merupakan zona stagnan.
Sementara itu, orang yang terbiasa menghadapi rasa tidak nyaman justru aktif mencari tantangan. Bukan karena mereka ingin pamer, tapi karena mereka tahu bahwa semakin sering mereka melewati hal-hal yang tidak mengenakan, semakin besar kapasitas mereka untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Dan menariknya, semakin sering lu berhadapan dengan rasa tidak nyaman, semakin kecil rasa takut lu terhadapnya di kemudian hari. Contohnya, lu takut ditolak. Saat pertama kali mencoba dan ditolak, rasanya mungkin sangat menyakitkan. Tapi seiring waktu, lu belajar cara membaca situasi. Lu belajar cara menerima penolakan tanpa harus merasa harga dirimu hancur. Pengalaman itu tidak akan pernah lu dapatkan jika lu selalu bermain aman. Mereka juga paham bahwa rasa tidak nyaman itu bukanlah musuh. Itu adalah sinyal. Sinyal bahwa lu sedang melangkah keluar dari zona lamamu dan memasuki fase pertumbuhan baru. Ibaratnya seperti di gym, ototmu harus terasa sakit dan pegal dulu sebelum bisa menjadi lebih besar dan kuat. Mental pun bekerja dengan cara yang sama. Kalau tidak pernah sakit, ya tidak akan pernah terbentuk. Intinya orang-orang seperti itu sadar bahwa rasa nyaman itu memang enak, tapi tidak selalu membuatmu bertumbuh. Dan rasa tidak nyaman itu memang tidak enak, tapi seringkali justru itulah pintu gerbang untuk menjadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih tahan banting. Orang-orang yang tenang, konsisten, dan kelihatan dewasa secara mental itu bukan karena mereka tidak punya emosi. Mereka juga merasakan amarah, kesedihan, kekecewaan, kemalasan, dan ketakutan. Semuanya mereka rasakan. Bedanya adalah mereka tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan emosi sesaat. Mereka mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang. Contoh sederhananya begini. Ketika mereka sedang kesal setengah mati dengan seseorang, mereka tidak langsung meledak dan mengeluarkan kata-kata kasar. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa nilai yang mereka pegang adalah menghormati orang lain, bahkan saat sedang tidak setuju. Atau ketika mereka sedang malas luar biasa, mereka tidak langsung meninggalkan semua tanggung jawabnya. Kenapa? Karena nilai yang mereka pegang adalah menjadi pribadi yang bisa diandalkan dan berintegritas. Nilai itu berfungsi sebagai kompas internal. Saat cuaca emosi lu sedang badai dan berubah-ubah, nilai-nilai yang lu pegang akan tetap menunjuk ke arah yang sama, menjadi penuntun arahmu. Masalahnya, banyak orang menjalani hidup hanya dengan mengikuti apa yang sedang mereka rasakan. Kalau lagi semangat, mereka bekerja keras. Kalau lagi sedih, mereka kabur dari masalah. Kalau lagi marah, mereka menyerang. Kalau lagi takut, mereka mundur. Padahal, hidup tidak bisa dijalani dengan baik jika lu terus-terusan menjadi budak dari perasaanmu sendiri. Mereka yang hidup berdasarkan nilai sudah melakukan pekerjaan rumahnya. Mereka sudah duduk dan berpikir, lalu memilih nilai-nilai apa yang paling penting bagi mereka. Misalnya, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, empati, pertumbuhan diri, atau keberanian. Dan begitu mereka memegang teguh nilai-nilai itu, setiap kali emosi datang, mereka akan bertanya pada diri sendiri, jika aku ingin hidup sesuai dengan nilai-nilaiku, apa tindakan yang seharusnya aku ambil sekarang? Misalnya mereka sedang dihina oleh orang lain. Sakit hati, tentu. Ingin membalas, mungkin sekali. Tapi karena mereka memegang nilai, aku tidak akan menurunkan level diriku hanya demi ego sesaat, maka mereka memilih untuk diam atau merespons dengan tenang. Bukan karena mereka lemah, tapi karena nilai yang mereka pegang lebih kuat daripada dorongan emosi mereka sesaat. Emosi itu datang dan pergi, bro. Pagi ini lo bisa sangat bahagia, siangnya marah, sorenya menangus, malamnya tertawa lagi. Bayangkan jika semua keputusan penting dalam hidupmu ditarik ulur oleh emosi yang berubah-ubah seperti itu. Hidupmu bisa menjadi sebuah drama tanpa akhir. Makanya orang yang stabil emosinya itu biasanya bukan yang tidak merasakan apa-apa, tapi yang bisa berkata pada emosinya, "Oke, aku mendengar suaramu, aku merasakan kehadiranmu, tapi aku tetap akan berjalan sesuai dengan kompas nilaiku." Ini bukan hal yang mudah. Hidup berdasarkan nilai seringkali berarti melakukan hal yang benar meskipun rasanya tidak enak, tidak langsung ada hasilnya, dan kadang tidak ada yang bertepuk tangan. Tapi lu tetap melakukannya
karena lu tahu bahwa inilah arah yang benar untukmu. Jadi ini bukan tentang menunggu semangat datang, tapi tentang tetap berjalan meskipun sedang malas. Bukan tentang tidak pernah merasa marah, tapi tentang bisa memilih respons yang bijak saat sedang marah. Bukan tentang harus selalu bahagia, tapi tentang tetap memegang prinsip bahkan saat lu sedang terpuruk. Semua itu lahir dari satu hal. Mereka hidup berdasarkan nilai, bukan emosi. Jadi orang yang selalu tampak tenang itu bukan karena mereka dingin, cuek, atau tidak punya perasaan, tapi karena mereka secara sadar telah membangun kebiasaan untuk berpikir, merasa, dan mengelola diri mereka dengan cara yang lebih bijaksana. Ketenangan itu bukan bakat bawaan lahir. Ketenangan itu adalah sebuah keahlian. Dan kabar baiknya keahlian ini bisa dilatih oleh siapa saja, termasuk lo, mulai hari ini. Kalau lu suka dengan pembahasan di video ini, jangan lupa pencet tombol like, bagikan ke temanmu yang mungkin sedang butuh perspektif ketenangan ini, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya.